Pertama, saya akan mempresentasikan poin-poin inti yang ada pada modul ajar saya yang dibuat untuk memenuhi tugas 1 yang lalu. Untuk poin pertama, ada informasi umum. Tentunya ada identitas modul yang berisi nama penyusun, nama sekolah, mata pelajaran yang diambilnya akidah akhlak, kelas 8 dan juga semester ganjil. Materi yang diambil adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan juga alokasi waktu yang digunakan pada pembelajarannya. Di poin B ada kompetensi awal, yang dimana ini tentang keteladanan hidup Nabi Musa alaihissalam, yang dimana nanti siswa dapat menerangkan riwayat hidup Nabi Musa alaihissalam, mengenali bentuk-bentuk akhlak terpuji, menarik pelajaran berharga, dan juga memaparkan intisari dari karakter luhur sosok Nabi Musa alaihissalam. Lalu di poin C ada P3, profil pelajar Pancasila, dan juga PRA, pelajar rahmatan lil alamin. Lanjut di poin D ada sarana dan prasarana atau sumber belajar dan media. Untuk media yang digunakan pada pembelajaran adalah proyektor, laptop, koneksi internet, serta materi presentasi atau PowerPoint. Dan sumber belajarnya ada di buku paket Akidah Akhlak untuk kelas 8, lembar kerja, dan juga Al-Quran yang digunakan untuk mengutip ayat yang relevan dengan materi ini. Untuk target peserta didik dan integrasi nilai Islamnya, target peserta didik adalah siswa kelas 8 MTS, dan untuk integrasi nilai Islamnya adalah menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam memperkuat keyakinan tauhid, membiasakan akhlak baik, dan juga kepatuhan total kepada Sang Pencipta. Dan selanjutnya ada pemilihan strategi, model, dan metode pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, yang dimana PBL ini belajar dari pemecahan masalah dan juga penemuan atau discovery learning. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan bertukar pikiran dalam berkelompok, kunjungan karya, simulasi pasar ide, peragaan, dan juga serta sesi tanya jawab interaktif. Lanjut di poin kedua, di kompetensi inti, di poin pertamanya atau di poin A-nya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya karena ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, siswa dapat meresapi nilai-nilai keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Siswa dapat mempraktikkan, siswa dapat menguraikan, dan juga siswa dapat merumuskan hikmah yang terkandung dalam kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Lanjut, di poin B ada pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Untuk pemahaman bermaknanya, di sini setelah siswa memahami materinya, siswa akan menyadari bahwa prinsip keimanan yang kokoh dan keberanian untuk menyatakan yang hak sebagaimana perlawanan Nabi Musa terhadap kezaliman Firaun merupakan esensi ajaran Islam yang mesti dilestarikan dalam keseharian. Dan untuk pertanyaan pemantiknya, di sini pertanyaan pemantik bertujuan untuk menarik interaksi siswa dan memicu diskusi tentang pertanyaan yang telah diajukan. Untuk poin C ada kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajarannya ada 3 fase. Yang pertama ada fase pendahuluan, seperti biasa guru akan membuka dengan salam dan berdoa, lalu mengabsen, melakukan asesmen diagnostik, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut di fase kedua ada kegiatan inti. Yang pertama, guru melakukan stimulus terhadap siswa. Jadi nanti guru akan menampilkan video atau slide tentang materi yang relevan, yang di sini materinya adalah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. 2, siswa akan setelah distimulus, siswa akan mengidentifikasi masalah. Lalu di poin ketiganya mengumpulkan data, lalu pembuktian juga, dan juga terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk penutup, guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran seperti pada poin 5 di fase kedua,
melakukan refleksi pembelajaran, dan juga menginformasikan materi pertemuan berikutnya dan menutup dengan doa. Mungkin itu untuk presentasi tentang modul ajar yang telah saya buat sebagaimana di tugas pertama. Selanjutnya saya akan juga mempresentasikan materi atau bahan ajar yang telah saya buat. Di sini bahan ajar yang telah saya buat adalah materi visual atau PowerPoint. Untuk pertama, tentu saja ini materi utamanya adalah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang tujuan dari materi ini adalah membangun karakter berani, taat, dan tangguh sesuai profil pengajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Yang tentunya ini materinya bisa diambil atau diteladani dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Tujuan dan profil pembelajaran menganalisis kisah sejarah untuk membentuk akhlak mulia dan keteguhan iman dalam kehidupan modern. Di sini ada historical dari Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama tentunya dari kelahiran. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam itu kelahiran yang di bawah ancaman. Nabi Musa lahir di Mesir untuk memerintahkan Nabi Musa lahir di Mesir saat Firaun memerintahkan pembunuhan kepada setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ini adalah penjelasan singkat kepada siswa nanti tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam di mana beliau itu dilahirkan di bawah ancaman kekuasaan Firaun saat itu. Lalu di sini ada menceritakan masa mudanya. Lalu di sini ada wahyu yang diterima Nabi Musa alaihissalam, di mana wahyunya diterima di Bukit Sinai. Yang prosesnya adalah pertama pemanggilan dari Allah, lalu diturunkannya kitab Taurat kepada beliau, dan juga menjalankan misi dakwah setelah menerima kitab Taurat. Nabi Musa juga menghadapi kezaliman dari Firaun, dan nanti siswa akan juga dijelaskan kembali tentang mukjizat sebagai bukti nyata, di mana mukjizat Nabi Musa itu ada tongkat yang bisa berubah jadi ular, tangan bercahaya, dan juga yang paling terkenal di agama Islam dan juga dua agama lainnya yang termasuk agama Abrahamik atau agama Samawi, yaitu Nabi Musa membelah laut untuk menciptakan jalan pelarian dari pengejaran Firaun pada saat itu. Dan di sini siswa akan dijelaskan tentang 4 sifat utama keteladanannya, yaitu pemberani, taat mutlak, pembela yang lemah, sabar, dan juga gigih. Dan ini karakter ini disebut juga karakter ulul azmi. Lalu di poin selanjutnya aplikasi dalam kehidupan remaja. Karena siswa kelas 8 itu termasuk usia remaja, makanya disajikan materi seperti ini. Nah, di sini ada analisis jasad Firaun di mana sebagai bukti bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar pernah terjadi di masa lampau dan juga dijelaskan di Quran Surat Yunus ayat 91 sampai 92. Dan sebelum ke akhir pembelajaran, di sini siswa akan mengambil ibroh dari pembelajaran ini. Dan di penutup pembelajaran ada diskusi dan refleksi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.